Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maun Govilian Channel, tempat belajar materi, soal, dan trik bahasa Inggris. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal nomor 122 ujian saringan masuk D4 STAN tahun 2011-2012. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nomor 122. Sandra would not accept this offer and blah blah blah. A. I would not neither. B. I would either. C. Either would not I. D. Neither would I. Kalau kita lihat, opsi jawaban ini terdiri dari 5 kata, namun disusun berbeda-beda hingga menjadi 4 susunan kata A sampai D. Kata pertama adalah I, kata kedua adalah would, kata ketiga adalah not, kata keempat adalah neither, dan kata kelima adalah either. Nah, masing-masing kata ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan kita harus tahu. Untuk itu, tonton terus video ini, jangan sampai di-skip. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal grammar bahasa Inggris, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan kata kunci. Di mana letak kata kunci? Soal nomor 122 ini benar sekali. Letaknya ada di pilihan ganda, yaitu kata neither dan either. Oke. Lalu, bagaimana penggunaan neither dan either? Apa perbedaannya? Kita lakukan pembahasan. Jadi, neither dan either ini dalam bahasa Inggris masuk ke dalam materi elliptical construction. Dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut elipsis ya. Elipsis adalah penggabungan dua kalimat yang berbeda subjek, namun memiliki kata kerja atau verb dan objek atau pelengkap yang sama. Jadi ada dua kalimat nih. Dua orang yang melakukan sebagai subjek. Namun hal yang dilakukan itu sama. Jadi dua subjek yang berbeda tapi hal yang dilakukan itu sama. Kalau hal yang dilakukan itu sama, kenapa harus kita sebut dua-duanya? Bukankah itu pemborosan kata? Oleh karena itu ada ketentuan elipsis ini. Tujuannya untuk menghindari pengulangan kata-kata yang dianggap tidak perlu di dalam kalimat. Nah, sekarang kita buat contoh elipsis dalam bahasa Indonesia. Jadi ada dua kalimat ya, nanti kita gabungkan dengan ketentuan elipsis. Contohnya, Toha suka bermain bola. Kemudian kalimat yang kedua, Fuad suka bermain bola. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua subjek yang berbeda, yaitu Toha dan Fuad. Kemudian ada verb dan objek yang sama, yaitu suka bermain bola. Nah, dua kalimat itu kan kalau kita tetap buat seperti itu kan boros ya, menggunakan terlalu banyak kata. Nah, sekarang kita singkat menggunakan ketentuan elipsis. Maka kalimatnya akan menjadi Toha suka bermain bola dan Fuad juga. Nah, gitu. Jadi kalimatnya simpel kan? Dari sini kita bisa menghilangkan 3 kata, disingkat menjadi 2 kata. Nah, saya yakin adik-adik dalam bahasa Indonesia sudah sering menggunakan kalimat elipsis ini, tapi mungkin belum sadar ya kalau ini namanya elipsis dan muncul di soal tes bahasa Inggris ujian saringan masuk PKN STAN. Nah, ini kan kalimat positif ya. Sekarang kita buat contoh menggunakan kalimat negatif. Toha tidak suka bermain bola. Kemudian Fuad tidak suka bermain bola. Maka elipsisnya akan menjadi Toha tidak suka bermain bola dan Fuad juga tidak. Nah, gini. Jadi susunan kalimat
negatif ini kita tinggal menambahkan kata tidak di belakangnya, sama dengan tidak yang dilakukan oleh subjek pertama. Nah, itu contoh elipsis dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lakukan pembahasan elipsis dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut. Dalam bahasa Inggris, elipsis itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah to dan so. Kemudian yang kedua adalah either dan neither. Yang ketiga but. Nah, to dan so ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti juga. Ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat positif. Kemudian either dan neither itu artinya tidak juga, digunakan untuk menggabungkan dua kalimat negatif. Kemudian but artinya tetapi, digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang predikatnya berlawanan, positif dan negatif. Nah, kali ini kita akan melakukan pembahasan jenis kedua, yaitu either dan neither, yang berarti tidak juga. Fungsinya untuk menggabungkan dua kalimat negatif. Sekarang kita pelajari ketentuan penggunaannya. Yang pertama adalah neither. Jadi kalau kita pakai neither, ketentuan penggunaannya adalah sebagai berikut. Neither plus auxiliary verb plus subject. Sedangkan kalau kita pakai either, ketentuannya adalah subject plus auxiliary verb plus not plus either. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Kalau kita pakai neither, itu neither-nya terletak paling depan, terletak sebelum auxiliary verb. Kalau kita pakai either, itu either-nya terletak setelah auxiliary verb. Dan yang kedua, kalau kita pakai either, itu kita harus pakai not untuk menyatakan kalimat negatif. Sedangkan kalau kita pakai neither, kita nggak perlu pakai not, karena neither ini adalah gabungan dari no dan either. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat pertama. Maksudnya gimana? Kita buat contoh ya di samping kanannya untuk mempermudah pemahaman. Yang pertama misalnya, Ryan doesn't like reading a book. Okay? And neither does David. Kemudian contoh kedua, misalnya Ryan, ini yang pakai either ya. Yang pertama tadi pakai neither. Ryan doesn't like reading a book. And ini kita pakai either ya. And David doesn't either. Oke? Kita lebarin. Hal-hal yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat pertama. Maksudnya bagaimana? Contoh soal pertama, Ryan doesn't like reading a book and neither does David. Yang dimaksud auxiliary verb adalah ini, does. Oke? Nah, auxiliary verb yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama kan ini ya, Ryan doesn't like reading a book, dan kalimat kedua adalah yang ini. Maka auxiliary verbnya itu harus sama. Kalau di sini auxiliary-nya does, maka di sini juga harus does. Nah, sekarang kita ke hal yang harus diperhatikan nomor 2 ya. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjutkan. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah letak ya. Letak.
letak either itu selalu di belakang auxiliary verb, di belakang auxiliary verb. Nih kita lihat ya. Letak either selalu di belakang auxiliary verb, sedangkan neither di depan auxiliary verb. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama kita lihat either. Yang pertama either, dari rumusnya tadi ya, ini either ada di belakang auxiliary verb. Nah, contohnya ini. Either ada di sini. Auxiliary verbnya adalah doesn't. Jadi either ini terletak di belakang auxiliary verb atau doesn't. Either terletak di belakang doesn't. Kemudian yang kedua, neither terletak di depan auxiliary verb. Neither mana neither? Ini adalah neither terletak di belakang auxiliary verb, yaitu does. Neither terletak di depan does. Oke ya, sampai sini paham. Jadi kalau kita pakai either itu letaknya di belakang auxiliary verb, dalam hal ini doesn't. Kalau kita pakai neither, letaknya di depan auxiliary verb, dalam hal ini does. Sampai sini paham ya? Good. Sekarang kita lanjutkan ke hal yang harus kita perhatikan. Nomor 3. Neither ini tidak perlu menambahkan not ya, karena neither itu sama dengan not ditambah either. Jadi kalau kita pakai neither itu kita nggak perlu menambahkan not. Sedangkan kalau kita pakai either itu kita harus menambahkan not untuk menyatakan kalimat negatif. Kalau neither kan ini udah negatif ya, karena neither ini not plus either. Kalau either ini kita harus tambahan not untuk menyatakan kalimat negatif. Sama seperti tadi yang udah kita bahas di rumusnya. Kalau kita pakai neither itu diikuti oleh auxiliary dan diikuti oleh subjek. Kalau kita pakai either itu diawali dengan subjek ditambah auxiliary ditambah not ditambah either. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini ya, yang pertama kita pakai neither. Nah, sekarang kita lihat di sini ada neither, maka setelahnya adalah does. Tidak perlu pakai not ya. Jadi kita di sini pakai does, tidak perlu menambahkan not karena neither sama dengan not plus either. Yang kedua, ketika kita pakai either, maka does di sini harus kita tambahkan not untuk menyatakan kalimat negatif, karena either ini artinya bukan negatif. Karena ini bukan negatif, kita tambahkan not supaya negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan neither dan either itu berbeda. Yang pertama, auxiliary verb yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat pertama. Contohnya kalau di sini does, maka di sini juga does. Kalau di sini did misalnya, maka di sini harus did. Kemudian yang kedua, letak either selalu di belakang auxiliary verb. Ini ya, either di belakang does. Kemudian letak neither berada di depan auxiliary verb. Ini ya, neither terletak di depan does. Lalu kalau kita pakai neither, tidak perlu menambahkan not di auxiliary-nya. Ini neither diikuti oleh does, does-nya tidak perlu ditambahin not. Kemudian kalau kita pakai either, itu kita harus menambahkan not. Ini ya, kita pakai either, maka does-nya harus ditambahin not. Dari tadi kan kita bicara auxiliary verb ya. Adik-adik di sini pasti sudah sering menggunakan auxiliary verb. Untuk memudahkan kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah is, am, are. Nah, dalam bentuk pastnya itu menjadi was atau were. Kemudian yang kedua do,
dan pastnya adalah did. Kemudian yang ketiga have, have dulu ya, have, has, dan pastnya adalah had. Kemudian yang keempat modals, yang sering kita sebut modals, itu terdiri dari can atau pastnya could, terus may, bentuk pastnya might, lalu ada ada shall, bentuk pastnya should, lalu ada must, bentuk pastnya tetap must, dan ought to. Ini ya, ini yang kita sebut auxiliary verb. Jangan khawatir, auxiliary verb ini nggak usah kita hafalin untuk mengerjakan either dan neither, karena dalam soal either dan neither ini auxiliary verbnya pasti sudah disebutkan. Contohnya nih ya, ini nomor 1 nih, auxiliary verbnya itu udah disebutkan di soal, jadi kita tinggal pakai aja, tinggal kita nanti memutuskan dasnya ini kan auxiliary verbnya das ya, mau kita pakaiin not atau enggak, itu tergantung kita mau pakai either atau neither. Oke ya, sampai sini aku yakin adik-adik udah paham. Jadi sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Siap ya? Oke ya, kita gunakan tips yang tadi kita pelajari. Dengan tips tersebut, kita bisa menjawab soal nomor 122 ini dengan metode eliminasi. Yang pertama, auxiliary verb yang digunakan harus sesuai dengan auxiliary verb yang digunakan pada kalimat pertama. Nah, auxiliary verb yang digunakan adalah would. Jadi, jawabannya harus menggunakan auxiliary would. Kita lihat opsi A sampai D. A menggunakan would, B menggunakan would, C juga menggunakan would, D juga menggunakan would. Oke, dari hal pertama ini belum ada opsi jawaban yang bisa kita eliminasi. Sekarang hal yang kedua, yaitu letak. Either selalu terletak di belakang auxiliary verb, dan either selalu terletak di belakang auxiliary verb. Oke, sekarang kita lihat yang ada either-nya. Either terletak di belakang auxiliary verb. Oke, bener ya. Ini would, either-nya ada di belakang. Kemudian ini yang C, ada either tapi terletak di depan auxiliary verb. Berarti opsi C ini sudah jelas salah. Langsung kita eliminasi ya. Kita coret aja ini, opsi yang C udah nggak mungkin kita pilih karena either-nya salah. Kemudian neither. Neither ini harus berada di depan auxiliary verb. Sekarang kita lihat opsi yang ada neither-nya. Nah, ini kita lihat opsi A, neither-nya terletak di belakang auxiliary verb. Padahal harusnya neither terletak di depan auxiliary verb. Maka karena neither terletak di belakang would, opsi A kita eliminasi. Nggak mungkin jawabannya A. Lalu sekarang kita lihat lagi ada neither nggak? Nah, yang D ini. Yang D ada neither terletak di depan auxiliary verb. Neither terletak di depan would. Berarti kemungkinan benar ya. Sekarang kita perhatikan hal ketiga, tambahan not. Kalau kita pakai neither, tidak perlu menambahkan not, karena neither sama dengan not plus either. Oke, yang D ada neither, tidak ada notnya, betul ya. Sedangkan kalau kita pakai either, harus menambahkan not. Kita lihat opsi yang B, kita pakai either tapi nggak ada notnya. Maka dengan begitu, opsi B bisa kita eliminasi. Jadi untuk soal nomor 122, jawaban yang benar adalah D, neither would I. Oke, jadi kenapa tadi kita memilih opsi D ya? Yang pertama karena auxiliary verbnya ini sama dengan auxiliary verb yang ada di dalam kalimat, yaitu would. Oke, di kalimat pakai would, di sini juga pakai would. Kemudian letaknya, neither ini terletak di depan auxiliary verb. Auxiliary verbnya kan would, maka neither-nya ada di depannya. Benar ya. Yang ketiga tambahan not. Kalau kita pakai neither, kita tidak perlu menambahkan not.
Jadi adik-adik, untuk menjawab soal elliptical construction ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan ini, yaitu auxiliary verb, letak either dan neither, serta tambahan not. Oke, sampai sini saya yakin adik-adik sudah paham ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau yang menurut adik-adik tidak sesuai dengan pemahaman adik-adik, silahkan tuangkan di dalam komentar. Dan jangan lupa cek description box karena biasanya saya meletakkan link materi-materi yang telah saya bahas sebelumnya. Dan untuk tetap update, jangan lupa follow Instagram saya. Linknya ada di description box. Kunjungi blog saya, linknya juga ada di description box. Dan jika adik-adik suka dengan pembahasan ini dan ingin tetap belajar bersama untuk mengerjakan soal tes bahasa Inggris TAN dengan cepat dan benar, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.